najet. Sementara di hadis Bukhari disebutkan bahwa itu najet, tidak ada tanda gitu ya. Nah, setelah ditelusuri ternyata kita coba menelusuri nih bahwa bagaimana kondisi najet dan Irak ini. Karena sebagian membawakan hadis doa Nabi tersebut itu menyebut Irak katanya, bukan najet. Sementara di hadis Bukhari disebutkan bahwa itu najet, tidak ada tanda kurung Irak gitu ya. Nah, setelah ditelusuri ternyata kita menemukan beberapa hadis dalam tanda kutip yang baru saya ketahui gitu. Artinya hadis itu benar adanya, tapi mungkin saya kurang ilmu sehingga tidak tahu. Nah, dalam kesempatan sore ini kita coba meminta kepada Habib Hadi yang sudah membuat resume untuk bisa menjelaskan silang pendapat antara Najd versus Irak. Silakan Habib Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terutama kita panjatkan puji ya. Tentunya sebelum saya mulai kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan juga salawat dan salam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang disucikan dan para sahabatnya yang setia, para istrinya yang mulia, dan juga semoga salawat dan salam tercurah ke atas para mukminin dan mukminat yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tulus dan ikhlas hingga akhir hayat mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, termasuk Wahabi Salafi. Menyikapi isu yang kelihatannya simpang siur ketika kita memahami ada hadis dari Rasulullah SAW menubuahkan bahwa nanti akan ada fitnah-fitnah datang dari arah timur Madinah. Itu bagaimana redaksinya? Redaksi hadisnya matanya yang mana artinya seperti ini. Ketika baginda Rasulullah SAW, mana hadis ya? Ketika baginda Rasulullah SAW mendoakan negeri Syam dan negeri Yaman, Allahumma barik fi Yamanina, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Itu ada orang-orang dari kalangan sahabat Nabi yang menyelah atau nyeletuk bilang, ya Rasulullah, fi Najdina, di Najat kami juga ya Rasulullah. Lalu Nabi berpaling, tidak menyikapi, tidak menggubris, dan Nabi mengulangi lagi doanya. Ya Allah, berkahkanlah Syam kami dan negeri Yaman kami. Lalu dia menyelah lagi, ya Rasulullah fi Najdina. Nabi berpaling lagi. Sampai yang ketiga kali dibilang fi Najdina, Rasulullah berkata, dari sanalah timbul atau muncul fitnah-fitnah dan gonjang-ganjing serta munculnya tanduk setan. Selesai. Menyikapi hadis ini banyak yang memberikan makna. Antara lain ya, ada versi yang memberikan makna bahwa Najd yang dimaksud di sini adalah Najd di dalam Jazirah Arab, yaitu yang sekarang ini menjadi ibu kota Saudi Arabia, yaitu Riyadh. Nama dulunya Najd. Dan sampai sekarang di dalam petanya kalau kita lihat ada dataran tinggi di dekat kota Riyadh, tidak jauh dari desa Uyaina tempat kelahirannya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu ada dataran tinggi yang dinamakan Najd, perbukitan Najd. Ada kalau kita zoom. Itu ada sampai sekarang, map modern ada. Nah, terus ada lagi dari golongan yang lain mengatakan bahwa Najd yang dimaksud di sini adalah Irak. Karena ada hadis yang berbunyi nanti ha min huna gitu. Ya, redaksinya seperti itu kurang lebih. Ha min huna yakhrujul fitan gitu loh. Dari sinilah nanti akan keluar fitnah-fitnah minal Irak. Nah, disebutkan seperti itu. Redaksinya seperti itu kurang lebih. Nah, ini kita temukan setelah kita cross check apakah benar. Ada juga matan hadis yang menyebutkan bahwa fitnah akan keluar dari arah Irak. Ketika kita teliti, kita menemukan satu hadis. Kita hanya menemukan satu hadis, yaitu riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hambal, nomor hadisnya 6302 6302.
Betul, memang ada matan seperti itu. Jadi Nabi pernah mengatakan nanti dari arah sini, dari arah Irak akan keluar fitnah-fitnah dan akan keluar tanduk setan. Disebutkan juga tanduk setan. Nah, jadi sekarang ini rupa-rupanya terjadi simpang siur ketika kita membawakan redaksi hadis ya yang mengenai Rasulullah disuruh atau diminta mendoakan negeri Najd dan Rasulullah berpaling, lalu Rasulullah mengatakan dari sana bakal timbul fitnah-fitnah, gonjang-ganjing dan tanduk setan. Ya, kenapa bisa ada simpang siur ketika kita memaknai hadis ini? Rupa-rupanya memang ada hadis yang lain yang meriwayatkan bahwa fitnah juga akan timbul dari negeri Irak. Jadi dua-duanya betul. Yang dari negeri Najd betul. Bagaimana dari negeri Najd bisa kita katakan betul dimaknai yaitu kota Riyadh ataupun Uyaina ataupun Dir'iyah sekitaran itu semuanya dinamakan Najd, wilayah besar. Contohnya apa? Faktor-faktor mendukung. Dzul Khuwaisirah disebutkan berasal dari Najd. Orang yang pernah bersikap kurang ajar terhadap Rasulullah SAW ketika pembagian harta upeti perang, bukan upeti perang, harta upeti Fathul Yaman. Ketika Yaman rela memeluk Islam, negeri Yaman, mereka memberikan upeti emas yang dibawa oleh Khalid bin Walid ke hadapan baginda Rasulullah dan Rasulullah membagikannya. Di situ tampil Dzul Khuwaisirah mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW dengan lancangnya, bertakwalah ya Muhammad, berlaku adillah engkau dalam pembagian harta ini. Kira-kira seperti itu. Lalu ketika dia berjalan, ya singkat cerita ya, ketika dia berjalan meninggalkan Rasulullah, Rasulullah katakan bahwa akan muncul dari sulbi orang ini orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka dan seterusnya. Nah, orang ini Dzul Khuwaisirah berasal dari negeri Najd. Satu, artinya Najd udah ada. Najd sudah ada ketika itu, penyebutan Najd sudah ada. Dan orang di negeri Najd yang berjumpa dengan Rasulullah, yang hidup di zaman Rasulullah dan bertemu Rasulullah udah ada. Di antaranya Dzul Khuwaisirah dan juga orang yang minta doa. Fi najdina ya Rasulullah, itu udah ada. Terus juga satu lagi ada orang berasal dari negeri Najd dan dia seorang raja namanya namanya siapa? Namanya siapa lupa nih? Sumama. Ya, namanya kalau nggak salah Sumama. Orang itu Sumama bin Uzal. Dia seorang raja di antara kabilahnya, dia petingginya, dan dia itu pernah ditangkap. Dia orang yang paling benci dengan Rasulullah dan penduduk Madinah. Ya, dia berharap bisa menghancurkan, menghanguskan itu Madinah dan juga dapat membunuh Rasulullah. Ini karena apa? Karena kesalahpahaman dia, ya, mendengar cerita-cerita yang negatif tentang Rasulullah SAW dari orang-orang musyrikin Mekah. Ya, ini yang saya dapat informasi ini dari Habib Makfun. Ya, jadi begitu dijelaskan. Nah, ini Sumamah ini pernah ditangkap oleh Rasulullah SAW. Artinya pernah ditangkap oleh muslimin. Muslimin menangkap orang ini ya karena banyak terjadi. Ditanya oleh Rasulullah, bagaimana keadaanmu atau bagaimana lah begitu. Terus kata Sumamah, kalau engkau membunuh aku, maka engkau membunuh orang yang mempunyai darah yang banyak. Artinya kalau engkau membunuh aku, maka aku punya kaum akan melawan, akan membalas dan akan terjadi penumpahan darah yang banyak. Hari kedua Nabi tanya lagi bagaimana kabarnya, dia pun menjawab hal yang sama. Hari ketiga Nabi tanya lagi, dia pun menjawab hal yang sama. Lalu Nabi lepaskan. Sahabat kaget, kok dilepaskan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, utruku, lepasin dia. Akhirnya dia pergi di perjalanan, sebelum sampai pergi ke tempatnya, dia kembali lagi ke Rasulullah. Dia balik lagi ke kota Madinah, dia kembali ke Rasulullah, lalu dia bersahadat. Di hadapan Rasulullah dia bersahadat menjadi orang Islam. Nah, ini orang dari negeri Najd. Jadi tadi udah berapa tuh? Dzul Khuwaisirah, orang yang minta doa, dan juga Sumama, terus juga Abdurrahman ibn Muljam. Dia ini bukan cuma dari negeri Najd, tapi juga dia berkabilah At-Tamimi. Jadi nama keluarga At-Tamimi ini sudah lama, sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. At-Tamimi. Ini Abdurrahman ibn Muljam yang memenggal kepala Sayyidina Ali ketika sholat subuh dari belakang. Ini adalah dari keluarga At-Tamimi yang tinggal di negeri Najd. Nah, Najd di sini yang dimaksud di mana? Najd yang terjadinya perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang Nabi palsu Musailimah al-Kadzab. Dari mana asalnya? Dari negeri Najd.
Dan terjadi peperangan Yamamah bisa dicek di Google, di Wikipedia, di kitab-kitab sejarah di mana medan pertempuran perang Yamamah di tanah luas yang bernama Najd. Itu di Jazirah Arab yang sekarang sekira-kira 60 km atau 30 km dari Madinah sebelum sampai ke kota Riyadh. Sebelum kalau dari Madinah kita pergi ke timur sebelum sampai ke kota Riyadh 60 atau 30 km itu daratan besar yang bernama Najd. Terjadi perang di situ. Perang Yamamah. Ini faktor-faktor pendukung bahwa Najd yang dimaksud di sini adalah yang ada di Jazirah Arab, lokasinya kira-kira 30 km sebelum mencapai kota Riyadh dari arah Madinah. Nah, ini fix. Ini bisa lihat di Wikipedia, di Google, di kitab-kitab sejarah, ya. Ada lagi kitab sejarah lagi itu yang mengatakan bahwa orang-orang dari Bani Najd itu di zaman Rasulullah SAW ketika berbaiat. Orang dari Yaman datang, dari negeri Najd datang, dari mana-mana datang ke Rasulullah untuk berbaiat. Ini orang dari kabilah Najd mengatakan apa? Ya Rasulullah, kalau engkau ingin aku berbaiat, itu upeti-upeti yang ada di padamu, berikan kepada saya semuanya. Jadi dari kabilah-kabilah lain yang berbaiat kepada Rasulullah memberi upeti kepada Rasulullah, hadiah-hadiah. Tapi yang dari Najd justru kurang ajar jawabannya, kalau engkau ingin aku berbaiat, berikan itu upeti-upeti kepada kami. Nah, ini sudah ada di zaman Rasulullah dan Rasulullah berpaling dari orang ini. Nah, ini membuktikan bahwa Najd dan orang-orang Najd sudah ada di zaman Rasulullah SAW, dan Najd yang dimaksud adalah di mana yang terjadi peperangan Yamamah. Nabi palsu Musailamah al-Kadzab berasal dari negeri Najd, yaitu 30 km sebelum kota Riyadh. Seperti itu. Jadi memaknai hadis yang Rasulullah SAW mendoakan Yaman dan Syam, lalu Rasulullah SAW enggan mendoakan negeri Najd dan memberitahu bahwa di situ nanti akan keluar tanduk setan. Ini adalah Najd yang dimaksud, negeri Najd sebelum kota Riyadh, yang di mana terjadi peperangan Yamamah. Selesai. Ini kita memaknai dari redaksi hadis tersebut. Adapun matan yang kedua, ini selesai ya, ini Najd di sini. Adapun matan yang kedua, Irak, apakah itu nanti akan keluar juga tanduk setan dan fitnah-fitnah dari negeri Irak atau dari arah Irak? Betul, ada redaksinya. Redaksinya ada di Musnad Imam Ahmad bin Hambal nomor hadis 6302. Itu ada di situ redaksinya. Redaksinya sangat simpel. Rasulullah hanya mengatakan hahuna, dari sinilah nanti fitnah akan keluar dan juga muncul kornus syaiton. Dan juga akan muncul keluarnya tanduk setan dari negeri Irak. Disebut kalimat Iraknya pun disebut ada di situ. Musnad Imam Ahmad 6302. Dan ini di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal dijelaskan bahwa sanadnya isnaduhu sahih ala syarti sahihain. Sanadnya sahih, ya, dan dengan syarat-syarat kriteria apa yang diambil oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, di dalam tulisan si pentahkiknya itu mengatakan seperti itu. Jadi hadis yang mengatakan bahwa fitnah akan datang dari negeri Irak pun hadisnya sahih. Nah, jadi kita ambil dua-duanya. Kita ambil dua-duanya bahwa fitnah ada datang dari Najd, yaitu di tempat Riyadh, dari arah Riyadh timur Madinah, dan ada juga yang datang dari negeri Irak. Seperti sekarang kita begini nih, maaf ya. Aliran sesat ada namanya Wahhabiyah. Ada juga aliran sesat namanya Wahabiyah. Bahkan Wahabiyah adalah Khawarij di zaman sekarang. Kata siapa? Kata Imam Ahmad As-Sawi di dalam tafsirnya, tafsir Jalalain, Syarah Jalalain, ketika mentafsirkan ayat surat Al-Fatir ayat ke-7. Surat Al-Fatir ayat ke-7, di situ Imam Ahmad Sawi menyenggol aliran Wahabi yang beliau katakan bahwa Wahabi adalah Khawarij di zaman sekarang. Dan Wahbiyah atau Khawarij di zaman dulu yang namanya Wahbiyah, Abdullah bin Rustum, ya, Abdurrahman bin Rustum, itu nama alirannya Wahbiyah. Adapun yang sekarang yang dikatakan oleh Imam Ahmad As-Sawi, yaitu orang-orang yang tinggal di negeri Hijaz yang dipanggil dengan gelaran Wahabiyah. Nah, jadi kalau ada orang yang mempelintir, oh yang dimaksud Wahabiyah itu adalah Abdurrahman bin Rustum, itu salah, pelintiran yang salah. Walaupun apa yang dikatakan itu oleh dia bahwa yang sesat itu adalah pengikut Abdurrahman bin Rustum, itu betul, tapi namanya Wahhabiyah. Adapun yang dimaksud oleh Imam Ahmad Sawi yang tinggal di Hijaz yang namanya Wahabiyah. Dan kalimat Wahabiyah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi ini dibenarkan juga oleh fatwanya atau statement dari Bimbas. Bimbas mengatakan
bahwa pengikut Muhammad bin Abdul Wahab itu dinama atau diberi gelar dengan nama gelaran Wahabiyah. Ya, adapun Bimbas itu tidak mengatakan sesat karena memang itu aliran dia sendiri, tidak mungkin dia mengatakan itu sesat. Tapi paling tidak yang kita ambil dari perkataan Bimbas bahwa Wahab pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd, dan itu gelaran yang memang dibanggakan oleh mereka. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad As-Sawi bahwa Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Hijaz saat Imam Ahmad As-Sawi ada, ya, itu adalah sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Bimbas. Seperti itu. Jadi ada dua tempat yang bakal keluar fitnah. Ya, walaupun nanti juga ada lagi nubuah-nubuah Nabi ini banyak, nubuah-nubuah Nabi. Nanti Imam Mahdi bakal begini, nanti Imam Mahdi bakal pergi ke tanah suci, nanti keluar dari Isfahan, nanti pengikutnya juga keluar 70 orang, nanti dari Madinah bakal keluar orang-orang munafik. Itu nubuah-nubuah Nabi banyak. Jadi nggak cuma satu. Nah, dalam hal kondisi tempat juga banyak. Nanti dari Isfahan keluar Dajjal. Nah, cuman adakah yang mengatakan keluarnya fitnah dari negeri Irak? Ada. Itu hadisnya sahih. Dan adakah yang mengatakan dalam matan hadis nanti keluar tanduk setan dan fitnah-fitnah dari negeri Najd? Ada. Itu hadisnya justru lebih banyak riwayatnya. Dan hadisnya sahih. Najd yang dimaksud di mana? Terjadinya perang Yamamah, yaitu timur Madinah sebelum kota Riyadh, zaman sekarang 30 km kira-kira. Dan disitulah kelahiran pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab, lahir di Uyainah, desa Uyainah, dan wafat di desa Dir'iyah yang sekarang dinamakan Riyadh, kurang lebih seperti itu. Anda rasa cukup ya pemaparannya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan yang bisa dikembangkan nanti jawabannya silakan.